Sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber Bapak Budi, beliau yang dulunya mantan kepala desa dan sekarang menjadi pebisnis peternak ikan lele dan sudah sukses, sudah pemasarannya juga sudah bagus sekali. Selamat datang di Serambi Borobudur. Untuk kali ini kita akan ngobrol dengan Bapak yang dulunya adalah mantan kepala desa dan sekarang bergelut atau berbisnis di bidang perikanan. Untuk itu nanti kita akan tanya-tanyakan bagaimana kok bisa beralih profesi menjadi sekarang peternak ikan lele yang sudah pemasarannya sudah sangat bagus dan ikannya juga sudah sangat banyak sekali. Tanpa panjang lebar lagi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau Bapak Budi. Betul Pak? Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Dulu Bapak memulai dari bisnis perikanan ini tahun berapa Pak? Tahun 2021. Berarti baru ini ya Pak ya, iya, belum terlalu lama. Ini berarti dimulai waktu pandemi. Nah, waktu pandemi itu jenengan mulai bisnis itu apakah bisa berjalan sesuai dengan apa yang jenengan harapkan? Karena kan di pandemi itu banyak orang mengeluhkan bahwasanya ekonomi susah dan penghasilan juga berkurang, komoditas pasar juga tidak bagus dan sebagainya. Itu bagaimana Pak mensikapi waktu pandemi memulai usaha seperti itu Pak? Saya memulai itu di awal tahun 2021. Okay. Itu saya ada lahan kosong. Yeah. Lahan kosong yaitu intinya lahan nganggur lah gitu. Saya kan pikir-pikir sama keluarga. Saya bukan saya sebagai masih menjabat kepala desa, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, kan saya menjabat kades 6 tahun. Nah, dari 6 tahun itu saya menjabat 5 tahun, masih 1 tahun. Itu saya ngobrol-ngobrol sama keluarga, ada lahan kosong itu Mbak, coba nanti setelah selesai menjadi kades. Coba mau usaha apa gitu. Dari istri saya dan keluarga saya memang ada lahan kosong. Coba dimanfaatkan dari lahan kosong itu buat kolam. Pertama itu coba buat kolam sedikit dulu, dari 4 kolam atau berapa gitu. Saya coba awal itu saya buat 8 kolam. 8 kolam. Awal 8 kolam itu saya cuma dari awal emang pembesaran Pak. Pembesaran itu dari saya, istri saya kan bilang kalau ada teman jenengan yang sudah senior di perlelean. Berarti gitu. Ada yang jenengan tidak otodidak belajar itu enggak. Saya memang itu saya ngobrol-ngobrol, saya ada teman, saya langsung ke teman minta pembelajaran dari beliau memang sudah senior, sudah cukup lama. Dan saya ngobrol-ngobrol sama beliau untuk pembelajaran. Beliau dengan saya memberi arahan, sangat mendukung dianya. Yang mendukung, mau membantu dari nol sampai dari pembuat kolam, dari pakan, dari bibit dan penjualan pertama di dampingi lah. Nah, itu sudah berjalan. Saya buat kolam, saya isi bibit sampai panen sekali. Itu beliau yang senior itu sering ngobrol sama saya, ngobrol, udah nanyakan nilainya sudah umur berapa, sehat atau enggak gitu. Nanti kalau sudah panen nanti ngabari saya gitu. Langsung itu pertama saya
2 bulan panen. Itu pertama kali pengalaman dari berarti kemarin pandemi, walaupun pandemi itu untuk pemasaran tidak ada masalah ya Pak? Alhamdulillah tidak masalah, berjalan dengan lancar. Ya. Berarti untuk saat ini sudah berjalan berapa dari 2021? 2021 itu saya sudah panennya maksudnya ya. Sudah berapa kali Mas? Di rata-rata ya 2 bulan setengah. Oh, 2 bulan setengah. Ya, saya panen. Ya. Untuk pemilihan bibit di pembesaran itu kan harus ada pemilihan bibit gitu Pak. Betul. Nah itu ada trik-trik khusus atau ciri-ciri atau bagaimana itu ada nggak Pak? Untuk biar nanti kedepannya itu ya biar nggak banyak yang mati atau istilahnya pemilihan bibit yang bagus itu ada triknya gitu Pak. Ada. Bisa dijelaskan Pak? Bisa. Gini, kalau lele itu dari pengalaman saya di bidang lele ini itu faktor utama yaitu adalah suhu. Oh, gitu. Kalau di sini Pak, suhu itu berapa? Kalau di sini sebenarnya memang suhunya kurang maksudnya terlalu dingin. Di sini perbedaan sama Pakis gitu. Nah, gini. Dataran tinggi ya Pak. Nanti saya cari bibitnya itu di sekitar area sini saja. Oh gitu. Jangan sudah beradaptasi dulu bibitnya. Betul, dari suhunya itulah imbang lah gitu. Iya. Karena faktor suhu itu memang pengaruh kalau lele. Karena pengalaman saya, betul. Dari saya sudah pernah coba itu di daerah bibit, saya ambil bibit di daerah Mundial sana. Gitu. Saya tebar di sini itu lepas bibit. Itu lepas bibit itu lele langsung apa ya? Soalnya dangak gitulah. Ya, gitu. Gantung lah. Gantung gitu. Gantung itu langsung berapa hari lagi? 2 hari itu sama banyak yang mati. Gitu, banyak yang mati. Kalau saya coba baru itu karena kemarin kan bibit agak sulit. Gitu. Nah, saya seadanya saya tuh ambil yang di teman saya kemudian itu memang tidak bagus. Berarti sedikit saran buat teman-teman ketika nanti pengen terjun di bidang lele, diusahakan cari bibitnya itu di sekitar saja. Jadi suhunya sudah sama itu. Betul. Memang pengaruh banget kalau suhu. Sangat berpengaruh. Selain suhu, apa lagi Pak? Kalau angka kerawanan itu sama itu pergantian musim. Pergantian musim sangat rawan itu dari musim kemarau mau ke musim penghujan. Oh gitu. Nah, itu riskan sekali itu. Angka kerawan kematian itu memang itu harus kita jeli untuk ngecek kondisi.
ukuran berapa Pak yang awal? Kalau saya kalau memang bibit ada, saya itu sukanya yang ukuran 6 sampai 7 cm dan 6 sampai 8 cm. Kenapa itu Pak? Rata-rata kalau saya dari pengalaman saya itu kalau yang besar itu dari 57 atau 68 cm itu kalau angka kerawanan Mas Diki ngarani wong Jawa ora genjireh. Oh gitu. Tidak terlalu kecil banget deh. Ya. Dengan itu kan katanya tadi itu disampaikan, ada yang menyampaikan bahwasanya jenengan itu dulu mantan kades ya, dan sekarang malah bergelut dan berkecimpung di perikanan. Kok jenengan bisa kepikiran langsung mengambil keputusan untuk itu berternak lele gitu Pak? Itu bagaimana Pak? Dulunya kan sebagai petinggi di desa atau kepala di desa mana gitu. Lokasi ini di desa mana sih? Di sini adalah untuk desa Trenten, Dusun Sajen, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten. Nah, memang gini Mas, dari awal memang saya juga petani sebelum jadi kades saya memang petani. Saya ternak sapi lah gitu. Sapi saya mulai tahun 2008 sampai saya kan dulu sebelum jadi kades kan jadi kepala dusun Mas. Oh gitu. Ya, kepala dusun tahun 2013. Tahun 2013 sampai tahun 2016. Nah, tahun 2016 itu ada pilkades di desa Trenten. Oh gitu. Nah, saya ikut daftar, alhamdulillah saya jadi. Nah, jadi saya masih punya sapi ya. Sapi dulu sambil mengarit Mas, tapi lama-lamaan jadi kades. Kalau ada kegiatan di luar daerah gitu. Itu sampai 2 sampai 3 hari itu kan Rakopen ya betul, ada yang saya suruh orang untuk mencari rumput. Tapi kan kalau namanya hewan itu kan yang bernyawa itu kasih sayang Mas, itu saya sayang. Kalau penane kurang ya tetap ya bagus Mas. Nah itu saya terjun itu saya bandingkan sama saya sebelum berhenti jadi purna jadi kades itu, yaitu kok lele itu saya coba kemarin juga. Saya sempat kepikiran dulu Mas, kan di sini dulu banyak Mas dari kelompok itu untuk pembesaran lele banyak Mas. Iya banyak dulu. Waktu sekitar tahun 2000 itu ada kelompok yang dapat bantuan bibit dari Jawa Timur katanya. Itu enggak jadi Mas, enggak jadi, itu cuma samusim sudah. Nah, saya coba coba dengan saya dan ya tadi musyawarah itu saya coba dengan keluarga coba berjalan 8 bulan kok enak dari petani peternak sapi sama beralih profesi dari sapi ke lele itu lebih enakan lelenya begitu ya. Berarti jenengan itu ada jiwa atau basic peternak itu memang dari dulu gitu ya Pak ya? Emang kalau dulu memang almarhum ayah saya gitu. Itu kalau sama namanya hewan-hewan memang dari kecil sampai beliau meninggal masih ada punya ingon-ingon lah. Gitu. Burung dari bapak sama bapak saya itu dari burung. Burung merpati, dari sapi, kelinci, ayam bangkok itu memang dari sampai sekarang juga masih beliau almarhum ayah saya masih meninggalkan yaitu burung perkutut Mas. Gitu. Saya uri-uri itu dan sampai sekarang masih sebagai peninggalan.
mungkin dari teman-teman ketika pengen terjun di bidang perikanan yang mau memulai itu modalnya itu besar enggak sih Pak? Mungkin dari teman-teman pengen mencontoh. Ya gini Mas, kalau pertama itu modal saya itu pakai kolam model persegi panjang lah. Persegi panjang itu dari ukuran panjang 6 meter, lebar 2 meter, ketinggian air maksimal 60 cm. Itu memang modalnya itu kalau enggak salah itu saya 8 kolam dan tambah 2 yang kecil-kecil itu kurang lebih biayanya 18 juta Mas. 18 juta. Termasuk bibit? Belum. Oh, belum, baru kolamnya saja. Gitu. Itu. Jadi itu jalan waktu sambil belajar itu 8 bulan Mas. 8 bulan kok udah modalnya udah pulang lah gitu. Pulang itu 8 bulan, saya 1 tahun saya tambah kolam lagi. Gitu. Tambah kolam pakai kolam yang gula. Gitu. Pakai kolam gula itu dari teman saya, beliau Bapak Darno yang tinggal di Tampir Wetan itu yang senior itu pakai kalau mau nambahi gitu pakai yang bulat aja itu biayanya lebih ringan gitu. Saya coba itu. Selain ringan juga praktis kayaknya ya. Itu enggak permanen Mas. Oh, enggak permanen. Itu bisa dipindah-pindah. Oh gitu. Iya, bisa dipindah-pindah. Semisal mau posisinya dipindah ke depan bisa. Atau di samping rumah itu bisa itu. Iya, kalau permanen atau yang pakai terpal atau asbes itu kan harus bongkar Mas. Oh gitu. Iya, sudah enggak bisa terpakai lagi, mungkin yang bisa terpakai cuma terpalnya. Kalau di rata-rata untuk saat ini hasil panen berapa Pak? Berapa kuintal? Kalau apa itu? Kalau bagus itu 1000-nya itu bisa kalau bagus Mas itu dari 1000 ekor bisa mencapai 1 kintal atau 1 kintal lebih 10 kilo gitu. Padahal untuk saat ini jenengan itu sudah berapa ini? Yang ditebar berapa ini? Kalau semua itu sudah 68.000 Coba dari teman-teman dikalikan saja. 68.000 kali 1 kintal. 1 kintal coba. Dari teman-teman minta enggak nih ya. Terus Pak, untuk yang selain tadi juga disampaikan untuk pembibitan lele itu harus bagus memilih bibit, kemudian kita juga harus paham dengan cuaca. Untuk pakan sendiri itu ada khusus nggak Pak? Semisal biar cepat besar atau biar cukup hanya 1 pakan saja kan kalau tidak salah itu saya pernah dengar itu katanya lele itu kalau cuma dikasih pelet saja itu tetap masih kurang karena lele itu makannya itu sangat kuat sekali gitu loh, sangat banyak sekali. Nah itu kalau dari Bapak sendiri cukupkah hanya pelet dengan proporsi yang tertentu atau bagaimana Pak? Untuk pakan sendiri. Untuk pakan, untuk saya memang saya full pelet Mas. Full pelet. Pakan saya full pelet. Memang gini Mas. Kalau lele memang makannya membutuhkan yang banyak. Iya. Dan kalau mengejar 2 sampai 2,5 bulan panen itu kalau saya kan lele kan membutuhkan protein yang tinggi Mas. Nah itu carikan pakan lele yang proteinnya yang tinggi Mas. Oh gitu. Apa itu? Kalau protein selisih 2% saja sudah pengaruh itu Mas. Sudah pengaruh. Gitu. Memang kalau pakan lele membutuhkan yang protein yang tinggi. Kalau yang terbaru bibit masih baru, nanti kan pakannya ada tiga jenis lah. Oh 3 jenis. Kalau kecil. Oh iya dari masih kecil sampai besar itu beda-beda gitu. Ukurannya, butirannya kan beda-beda. Oh iya. Jadi enggak pakai pakan alternatif itu enggak gitu? Enggak. Kalau tidak salah kan dengar pernah ada yang dikasih bangkai ayam atau dikasih makanan yang lain lah. Pokoknya ada tambahannya gitu. Tapi buat jenengan khusus hanya pelet gitu. Pelet.
Full pelet. Cuman dihitung-hitung dari pakan sampai nanti kita panen itu tetap dapat sih. Dapat. Padahal kan kalau pelet full itu kan mindset orang itu masih satu pelet mahal, ya, dua kemungkinan lele tidak kenyang, akan menimbulkan kanibalisme gitu. Tapi karena jenengan kok bisa menerapkan full pelet, itu jenengan itu sinau atau maksudnya sinau dengan orang atau pakai YouTube atau hanya mengira-ira bahwasanya kalau saya kasih makan segini dan kualitas pakannya seperti ini akan tidak kanibalisme dan sebagainya. Itu bagaimana Pak bisa mengambil keputusan untuk full pelet gitu Pak? Kalau dari teman saya gitu. Itu gini, kalau memberi makan itu memang bawa perasaan Mas. Oh gitu. Ya, berarti tidak asal kasih gitu loh Pak? Enggak. Iya. Kan kalau namanya lele itu yang makhluk hidup lah. Iya. Itu kasih sayang. Ya, kalau masih makan nanti ya diratakan sedikit. Nanti kan kalau sudah agak kenyang kan kelihatan Mas. Kelihatan. Nah, intinya kalau lele jangan terlalu kekenyangan dan juga jangan terlalu kurang. Misal butuhnya 1 kilo dikasih 8 on atau 9 on gitu. Oh gitu. Ya, jangan full gitu. Kalau kekenyangan nanti kekenyangan itu juga nanti menimbulkan kanibal. Oh gitu. Karena kalau lele itu kan kalau yang menang makanya itu kan nanti kalau sudah buncit gitu nanti kan ada misal lele yang kurang makan kalah. Nanti otomatis kan yang kenyang itu biasanya gantung gitu Mas. Nah nanti damuk yang kurang gitu. Makanya jangan terlalu berlebihan. Kalau kekurangan juga akan kanibalisme gitu. Kekurangan, terlalu kekurangan juga kanibal. Kekenyangan juga kanibal. Berarti harus benar-benar rasanya itu feelingnya itu harus dapat gitu lah Pak ya. Gitu. Jenengan bisa dapat feel yang pas itu prosesnya berapa lama Pak? Untuk kasih makan itu kan nggak gampang tuh Pak, pakai feel itu, pakai feeling itu. Betul. Itu saya cuma Mas. Enggak lama kok, enggak lama. Saya cuma dulu memang saya takar Mas. Saya gitu. Bibit 46 atau 57 per ekornya berapa makannya sekian gram gitu. Nah itu saya enggak Mas, enggak jadi itu. Enggak jadi. Nah jadi betul kata teman saya itu yang sudah sinyal itu tetap kasih makan pakai feeling gitu. Iya. Lebih mengena gitu Pak ya. Jadi walaupun itu ikan kita harus jaga pakai perasaan juga gitu. Sesama makhluk gitu. Iya. Memang benar berarti jiwa dalam peternakan turun temurunnya itu dapat itu. Ini mungkin kita kan nanti bisa lihat, cuman masih ada satu pertanyaan. Ini kan dari Bapak sendiri itu sudah menguasai dan sudah menguasai dalam ilmu peternakan dan hasil juga tidak diragukan lagi. Itu nanti ketika ada dari teman-teman, karena ini kan program dari desa itu ada program ketahanan pangan itu ya. Nah, kalau ada dari teman yang lain pengen berkunjung sini gimana Pak? Bisa kan? Insya Allah saya siap. Bisa. Ya, ini jadi mari teman-teman belajar ke sini. Ayo, tempatnya di Desa Trenten, Dusun Sajen, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Malang. Untuk
lagi dari saya itu, sebelum panen itu kan mungkin ada perlakuan khusus atau tidak Pak untuk lele itu Pak? Misalnya airnya harus diganti dulu, kemudian cara pengambilannya tidak boleh dimasukin, harus langsung dijaring atau bagaimana itu Pak? Itu ada nggak Pak? Ada. Waktu panennya itu Pak? Ada. Menjelang panen nanti sekitar panen gini, misalnya panen besok, besok panen, dan saya memberi makan cuma tadi malam, gitu. Pagi nggak saya kasih makan. Oh gitu. Dipuasakan gitu ya? Dipuasakan, karena kalau mau dipanen kan diubah-ubah Mas. Nanti kalau Pak dimakan nanti apa tuh makanannya itu dimuntahkan semua. Oh gitu. Kan mana Mas. Berarti nanti dari setelah itu saya kasih makan semalam lah. Nanti untuk khusus kolam saya menyediakan kolam 2 Mas. Gitu. Ya, yang satu untuk yang mau diambil bakul. Dan yang satu khusus sultan yang masih kecil yang belum siap konsumsi nanti ya. Dan itu yang kolam yang satunya itu yang untuk yang belum masuk konsumsi itu saya beri ramuan dulu Mas. Oh gitu. Itu saya beri ramuan dulu nanti untuk supaya kenapa itu Pak? Ramuan itu kan gini Mas, kalau lele kan nggak ada sisiknya Mas. Karena kan lele itu rawan luka Mas. Kena sesar itu kan luka Mas. Itu kalau ada lele yang luka itu satu, itu bisa nanti kanibal juga. Oh, gitu. Nah, yang rawan riskan itu Mas, nanti menyebabkan jamur. Oh, jamur. Berarti obat itu apa itu jenisnya? Antibiotik atau antibiotik. Oh, antibiotik. Itu nanti itu saya pagi. Nah, kalau mau nanti siang panen, nah, pagi sudah saya beri ramuan itu untuk mengantisipasi jamur Mas. Kalau penyakit jamur itu di lele itu memang sangat nularnya cepat sekali. Oh gitu. Iya, kalau nggak langsung diantisipasi bahaya gitu. Gimana Pak kalau kita langsung ke lokasi, karena mungkin dari teman-teman itu udah nggak sabar nih pengen lihat boleh. Lokasinya jauh tidak Pak? Jangan cuma di belakang. Oh di belakang sini. Oke ya. Mungkin kita langsung saja lihat ke lapangan untuk lokasi pembibitan ikannya seperti apa. Yuk, mari Pak. Iya, mari. Nah itu tadi teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber Bapak Budi. Beliau yang dulunya mantan kepala desa dan sekarang menjadi pebisnis peternak ikan lele.
dan sudah sukses, sudah pemasarannya juga sudah bagus sekali, sangat menginspirasi sekali buat teman-teman yang ingin belajar ke sini. Nanti juga bisa berkunjung ke sini untuk mempelajari bagaimana cara peternakan lele, bagaimana cara pemasaran dan sebagainya, cara pemilihan bibit dan sebagainya. Itu nanti bisa berkunjung ke sini agar lebih jelas nanti. Mungkin itu yang kita sampaikan, kita sajikan ke teman-teman semuanya. Saya Yitno pamit, Bapak Budi pamit, Bapak Idris pamit. Sampai jumpa ke acara yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa terkenal di mana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.